harus memiliki kesabaran. Sebab apabila seorang murid tersebut berhasil mengamalkan atau berhasil mengajarkan kembali ilmu yang didapatkan dari seorang guru tersebut, maka guru yang mengajarkan ilmu tadi akan mendapatkan pahala dari seorang muridnya. Apabila seorang murid tersebut mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh guru tersebut. Jadi tanggung jawab dari seorang guru ini merupakan tanggung jawab yang besar, karena kelak akan dihadapkan dan dipertanggungjawabkan kembali di hadapan Allah. Memasuki materi yang kedua, yaitu mengapa pendidik Islam itu diperlukan. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Ar-Rum ayat 30 yang berarti, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Setiap manusia itu memiliki fitrah, termasuk seorang murid. Kita sebagai seorang guru harus mengajarkan ilmu agar fitrah seorang murid itu menjadi lebih baik. Kebanyakan dari seorang murid itu tidak mengetahui apa-apa yang kebanyakan dari seorang murid itu kebanyakan dari mereka tidak mengetahui apa saja ilmu-ilmu dalam agama Islam yang harus mereka ketahui. Bahkan ilmu itu adalah ilmu yang wajib. Maka wajiblah bagi kita sebagai seorang guru untuk mengajarkan ilmu tersebut. Itulah sebab diperlukannya seorang pendidik. Memasuki materi yang ketiga, yaitu syarat menjadi seorang pendidik. Syarat yang pertama yaitu adalah bersifat zuhud. Zuhud ini artinya mementingkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak peduli seberapa besar gaji seorang guru, baik itu guru honor ataupun PNS. Kita sebagai seorang guru harus betul-betul memiliki sifat ikhlas dalam mengajarkan ilmu yang kita terapkan atau ilmu yang kita berikan kepada seorang murid. Memasuki syarat yang kedua, yaitu memiliki hati yang bersih dan akhlak yang baik. Seorang guru apabila memiliki hati dan akhlak yang baik, tentu seorang murid itu akan mengikuti tingkah laku yang diajarkan oleh gurunya. Sebaliknya, apabila seorang guru tersebut memiliki akhlak dan hati yang tidak bersih, maka otomatis murid tersebut juga akan mengikuti tingkah laku yang diajarkan oleh guru tersebut. Yang ketiga yaitu memiliki sifat ikhlas dalam melaksanakan kewajibannya. Memiliki sifat ikhlas ini sama dengan poin pertama, yaitu memiliki sifat zuhud. Ikhlas dalam menjalankan tugasnya untuk menggapai ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu toleran. Sebagai seorang murid, tentunya mereka pernah melakukan kesalahan. Penting bagi kita sebagai seorang guru untuk memiliki sifat toleran. Seorang murid tersebut kemampuannya berbeda-beda. Maka penting untuk memiliki sifat toleran ini. Tidak bisa semua murid itu harus dipukul sama rata, karena kemampuan mereka dalam memahami pelajaran itu berbeda-beda. Ada yang cepat tanggap dan ada juga yang lambat. Oleh karena itu, sifat toleran ini wajib dimiliki oleh seorang guru. Yang kelima yaitu bersifat seperti orang tua. Kebanyakan dari seorang murid itu menghabiskan waktunya setengah hari di sekolah, mulai pukul 7 pagi hingga siang, bahkan ada yang sampai sore. Mereka jarang bertemu dengan orang tua mereka. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memiliki sifat seperti orang tua dalam mendidik seorang murid. Kita adalah orang tua kedua bagi seorang murid dalam mendidik dia agar dia menjadi orang yang
orang yang berguna kelak di masa depan. Nah, memasuki syarat yang keenam yaitu mampu memahami bakat, karakter, dan kondisi seorang pendidik. Nah, bakat karakter seorang murid itu pastinya berbeda-beda. Maka kita sebagai seorang guru wajib mengarahkan, mengedukasi agar seorang murid tersebut mampu menyalurkan bakat dan kemampuan yang ia miliki. Nah, oleh karena itu penting bagi kita sebagai seorang guru untuk memahami bakat dan karakter bagi seorang pendidik. Yang terakhir yaitu menjadi ahli dalam bidang kajian atau ilmu yang diajarkan. Nah, apabila kita sebagai seorang guru tidak ahli dalam ilmu yang kita ajarkan, maka sulit bagi seorang murid tersebut untuk memahami apa yang kita sampaikan. Nah, oleh karena itu, sebisa mungkin atau seharus mungkin kita sebagai seorang guru itu ahli dalam bidang tersebut. Nah, apabila kita ahli di bidang tersebut, walaupun jujur materinya itu sangat sulit dipahami, tetapi murid itu enjoy dalam belajar, dalam memahami pelajaran yang kita sampaikan. Mereka tidak merasa tertekan ataupun mereka tidak merasa malas dalam memahami ilmu atau pengajaran yang kita sampaikan sebagai seorang guru. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selebihnya bisa ditambahkan oleh Bapak Anwar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.